Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan kita di malam hari ini kembali kita bersua dalam program kita yaitu kajian di akhir pekan dalam pembahasan kitab Syarah Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana biasa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, dan kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baiklah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kita di malam hari ini kita akan masuki pembahasan hadis yang ke-24 dari susunan hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadis ini merupakan hadis yang cukup panjang yang berisi tentang karunia Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga saja kita bisa menyelesaikan, akan tetapi mungkin saja ya kajian ini akan kita bagi ke dalam 2 pertemuan, tetapi semoga kita tidak kehilangan faedah-faedah yang mudah-mudahan dengannya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, sebelumnya kita bacakan hadisnya ya. Al-hadithur rabi wal ishrun, hadis yang ke-24. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fima yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, kita sampai di sini dulu untuk kesempatan malam hari ini. Hadis yang ke-24 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, terhadap yang beliau riwayatkan dari Tuhannya azza wajal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas diri kalian, fala tadzalamu, ya maka jangan kalian saling menzalimi.
Ya ibadi innakum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tadinya adalah sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepadanya. Kemudian selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, sesungguhnya semua kalian itu dalam keadaan lapar, melainkan siapa yang aku berikan makan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan telanjang kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepadanya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Ila akhir hadis. Ya, di sini masih ada beberapa kalimat-kalimat yang sangat penting yang insyaallah kita cukupkan sampai di potongan ini yang akan kita bahas beberapa penjelasan yang semoga kita bisa mengambil faedah pada kesempatan malam hari ini. Baik. Nabi SAW beliau bersabda, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang wara, seorang sahabat yang zuhud dalam kehidupan dunia ini. Beliau dari suku Ghifar yang memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan atau menjadi sebab hidayah bagi orang-orang dari kaumnya. Baik. Beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ya. Terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Nah, ini yang diistilahkan oleh para ulama adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia tidak masuk dalam Al-Qur'an. Ya, tidak masuk dalam Al-Qur'an. Kemudian status membacanya tidak seperti kita membaca Al-Qur'an, di mana apabila kita membaca Al-Qur'an kita mendapatkan pahala dari setiap hurufnya, sedangkan hadis qudsi tidak. Ya, hadis qudsi statusnya sama dengan hadis-hadis yang lain, hanya saja Rasulullah langsung meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu haram sesama kalian. Fala tadzalamu, ai fala tatadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Baik, ini yang pertama. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita tentang dirinya yang maha suci, yang maha mulia, yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala lah nama-nama yang paling indah.
kandungan makna daripada nama-nama yang paling indah adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada sifatnya yang maha sempurna, yang maha suci dari segala kekurangan. Ya. Maka di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya, yang menunjukkan kepada ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Ini merupakan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Terhadap hamba-hambanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Akan tetapi sebagai sebuah kabar yang menunjukkan akan keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya kezaliman. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, maha suci dari segala kekurangan. Kezaliman itu apa? Kezaliman itu bermakna wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu pada bukan pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan seseorang sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisal dengannya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala terkadang melipat gandakan hingga 10, hingga beratus-ratus, bahkan hingga tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Mulia, memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah Maha Rahman. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumi seorang hamba, maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang hamba juga pun. Ya. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi mereka, akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Hal ini juga menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap keadaan hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui apa yang layak untuk mereka dapatkan. Ya, karena terkadang manusia, walillahil matsalul a'la, mereka berbuat tidak adil mungkin saja bukan karena keinginan mereka, akan tetapi karena ketidaktahuan mereka terhadap perkara tersebut, sehingga menjadikan mereka tidak berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang ada di langit dan yang di bumi, apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mentakdirkan sesuatu, maka itu dibangun di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibangun di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik. Kemudian hadis ini dilanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah berfirman, "Wa ja'altuhu bainakum muharrama." Dan aku menjadikan perkara kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan di atas kalian. Ya, atau di antara kalian. Fala tatadzalamu atau fala tadzalamu fala tatadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap dirinya kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kezaliman itu terjadi di tengah-tengah makhluknya. Ya, maka jangan saling menzalimi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terjadi pada hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian berbuat adil dan berbuat baik, berbuat ihsan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim.
Ya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kezaliman ini adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini maknanya secara asal makna bahasa. Ya. Akan tetapi kezaliman ini para ulama menyebutkan terbagi ke dalam 3 bagian. Ya, ke dalam 3 bagian. Ada yang dinamakan dengan ya zalimul li nafsi, zalim terhadap diri sendiri. Itu mencakup perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba berkenaan dengan hak orang lain. Ya. Nah, zalim yang paling tinggi adalah atau yang paling besar adalah zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terjadi atas hak-hak seorang hamba, maka apatah lagi kezaliman itu terjadi terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengalahkan, akan tetapi terkadang hamba yang kemudian mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat kemusyrikan, yaitu beribadah kepada yang tidak berhak untuk mendapatkan ya hak peribadatan. Baik ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terjadi sesama hamba. Oleh karena itulah ya faedah dari bagian ini, tidak selayaknya bagi kita untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang berbuat zalim melebihi kezaliman mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan kezaliman. Demikian pula terkadang seseorang dia berdoa untuk orang lain dengan sesuatu yang melampaui kesalahan yang dia lakukan. Ya, yang melampaui kesalahan yang dia lakukan. Maka ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan konsep keadilan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Ya, untuk berbuat adil. Janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. I'dilu fa huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tadinya sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tadi dalam keadaan lapar kecuali siapa yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan makan kepada kalian hingga akhirnya dari potongan ini. Baik, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ya kemuliaan zat-zat atau kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang hamba itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan kita. Menunjukkan juga bahwa segala nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makanan, pakaian, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara zahir kita menyaksikan itu terjadi akibat pergaulan antara sesama manusia, akibat akad-akad yang dibangun oleh sesama manusia, tetapi ingat, ya itu hanya berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain, tetapi yang memberikan itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya, maka nikmat apa saja yang kalian dapatkan, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi, yang pertama Allah mengabarkan tentang dirinya. Dan ini juga menunjukkan kebutuhan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nama Allah adalah As-Samad. As-Samad itu bermakna As-Sayyidul Masmudu ilaihi fil hawaij, au ya yasmudu ilahi al-hawaij. Seluruh kebutuhan-kebutuhan itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghani huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka
tidak sepantasnya bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita yang kita gunakan, meskipun kita yang membelinya, tapi itu secara hakikat adalah dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakannya. Ya. Makanan yang kita makan meskipun berasal dari tangan kedua orang tua kita, tetapi itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nikmat yang kita dapatkan hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita rasakan tidak ada baik secara zahir maupun batin, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan kita terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan, yaitu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, kalian tadinya sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk kepadanya. Maka salah satu di antara jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan adalah dengan jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. Inilah yang dinamakan dengan tawakal. Ya, setelah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kita, maka hendaknya kita ikuti dengan amalan ikhtiar, melakukan usaha. Salah satu di antaranya adalah dengan meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan fil hadithi dalilun ala anna Allah yuhibbu an yas'alahu al-ibadu jami'a masalih dinihim wa dunyahum min at-ta'ami wasyarabi wal kiswa wa ghairi dzalik kama yas'alunahu al-hidayata wal maghfirata. Ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, pada hadis ini merupakan dalil bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk diminta oleh seorang hamba terhadap kemaslahatan mereka, baik dalam kemaslahatan agama maupun dalam kemaslahatan dunia, mulai dari makanan, minuman, pakaian dan selainnya. Ya, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya mencintai mereka, meminta kepadanya dalam masalah hidayah dan juga pengampunan. Ya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta hidayah dan pengampunan, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk meminta dalam perkara-perkara urusan dunia. Ya, karena kan terkadang kita hanya berdoa dalam masalah-masalah urusan akhirat, tapi dalam urusan makanan, dalam urusan pakaian terkadang kita melupakannya. Padahal ini bagian daripada sifat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita benar-benar menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk diminta. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa tatkala mereka berdoa kepada aku. Ya, ini menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan apa yang diminta oleh hamba, semuanya. Ya. Semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sesungguhnya satu urusan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki an yaqula lahu kun fayakun. Hanya Allah berfirman, jadilah, maka jadilah urusan tersebut. Maka tidak yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ini menunjukkan terhadap sebuah adab bahwa hendaknya keyakinan itu diikuti dengan amalan. Setelah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, maka kita ikuti dengan amalan ikhtiariyah yang menjadi konsekuensinya itu kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa hanya kepada Allah dan kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Sedangkan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ketika kita meyakini
bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan, maka hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Artinya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya diikuti dengan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, ini berkenaan dengan perkara-perkara ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung, kita bertawakal kepadanya. Maka tentunya tidak ada jalan bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. Ya, kecuali orang-orang kafir. Hanya saja karena kita ini manusia terlalu banyak ya bergerumul dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita lebih banyak untuk menilai dan menghukumi sesuatu dengan logika berpikir kita yang hanya ya menjadikan perkara-perkara yang zahir sebagai barometer. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir saja dalam kehidupan dunia ini, sementara dari akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Jangan demikian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kita kepada kita. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila diminta maka Allah akan memberi. Ya. Inilah perkara keimanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini mentarbiah kita dalam masalah keimanan, kemudian mentarbiah kita dalam masalah amalan. Ya. Bahwasanya amalan itu didasari dengan keimanan, dan keimanan itu diikuti dengan amalan yang menjadi konsekuensinya. Dua hal yang saling berhubungan. Baik, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalian semua adalah sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk, kata Allah. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya, memang semua kita dalam keadaan tidak tahu. Ya, petunjuk itu kata para ulama ada 3 atau ada 4. Ada yang dinamakan yang pertama dengan ya hidayatul am, petunjuk yang bersifat umum. Ini petunjuk yang berserikat seluruh makhluk ini, bahwa Allah menciptakan mereka kemudian memberikan petunjuk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Allah menciptakan, menyempurnakan ciptaannya. Kemudian Allah mentakdirkan takdir mereka dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, ini petunjuk yang bersifat umum. Ya, binatang mereka memiliki petunjuk, manusia juga bagaimana mereka makanan apa saja yang mereka makan. Ya, binatang misalnya mereka tahu ya apa yang mesti mereka makan. Mereka tahu secara tabiat bagaimana untuk memiliki anak. Seperti itu. Petunjuk yang bersifat umum. Ada yang dinamakan dengan yang kedua hidayatul irsyad, petunjuk berupa bimbingan dan pengajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, naluri untuk makan ini merupakan petunjuk kepada kita manusia. Jadi kalau petunjuk yang kedua ini hanya dimiliki oleh manusia, tetapi semua manusia mendapatkan, manusia mukmin maupun manusia kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan ya bimbingan dan pengajaran ini. Hidayatul irsyad, pengetahuan. Nah, ini yang membedakan antara kita dengan binatang dalam konteks-konteks tertentu. Ya, misalnya ya dalam hal makanan, secara umum petunjuk kita memiliki naluri untuk makan. Kalau kita lapar, kita akan cari makan. Tetapi membedakan makanan yang halal dan tidak, ini didapat melalui hidayah al-irsyad. Ya, Rasulullah menjelaskan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik yaitu petunjuk ya, pembenaran terhadap kebenaran dan diikuti dengan amalan. Semua orang bisa mendapatkan bimbingan dan pengajaran, tetapi tidak semua orang bisa membenarkan dan bisa mengamalkan. Yang membenarkan, yang mengimaninya, kemudian mengamalkannya, inilah orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau hidayah yang pertama tadi, hidayah yang bersifat umum, itu seluruh makhluk. Kalau hidayatul irsyad, itu didapatkan oleh semua manusia, ya, bimbingan dan pengajaran, tetapi hidayah itu taufik hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman.
Oleh karena itu kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah kita meminta hidayah itu taufik. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga meminta hidayatul irsyad, bimbingan berupa ilmu. Tetapi yang tidak kalah penting dari itu adalah hidayah itu taufik, karena dengannya kita akan mengimani dan kemudian kita akan mengamalkan. Kemudian berkenaan dengan masalah makan dan juga pakaian, ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia, yang kemudian juga hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan sesuatu dari perkara-perkara yang zahir, dari materi, maka ya di antara adabnya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika kita menggunakannya, kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan bismillah, karena ucapan bismillah itu mengandung makna isti'anah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ya. Nah, ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa malam dan siang. Kenapa di sini dibedakan malam dan siang? Para ulama memberikan isyarat bahwa ya umumnya dosa-dosa yang dilakukan di malam hari adalah dosa-dosa yang dilakukan dalam keadaan bersendiri. Sedangkan di siang hari adalah umumnya dosa yang terang-terangan dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan dan dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian itu berbuat dosa malam dan siang. Maka hendaknya kita memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Jadi Allah mengampuni seluruh dosa. Ini adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Subhanallah. Allahu Akbar. Dosa apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik malam maupun siang, selagi mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Pengampunan yang benar, permohonan ampun yang benar adalah dengan taubatun nasuha, yaitu menyesali perbuatan, meninggalkan perbuatan dan menggantinya dengan amalan soleh. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui ya batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lisan kita ini senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang senantiasa harus ada dalam jiwa kita. Yang pertama adalah zikir untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita dan sebagai bentuk keimanan kita, dan yang kedua adalah zikir sebagai permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada manusia yang tidak berbuat dosa dan ini tidak akan mungkin, cukuplah nikmat Allah yang begitu banyak yang tidak mampu untuk mereka syukuri semuanya. Itu sebagai sebuah dosa, sebagai sebuah kehinaan kita sebagai seorang hamba untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya seseorang itu dikatakan dia berdosa ketika dia telah meninggalkan kewajiban atau tidak melakukan kewajiban atau dia melakukan yang diharamkan. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekufuran. Semoga bermanfaat bagi kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan dari potongan hadis yang setelahnya pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu kepada Ustaz yang telah membawakan materinya pada malam hari ini. Kita bacakan satu pertanyaan dari Dani di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna barokah itu bisa dilihat dari bertambahnya harta? Ya, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya, baik. Apakah barokah itu
bisa dilihat dari bertambahnya harta, maka ini bersifat tidak bersifat mutlak. Dia relatif. Ketika kita berbicara nikmat-nikmat yang berkenaan dengan masalah materi, maka dia bersifat relatif. Berbeda ketika kita berbicara nikmat berupa agama. Ya, ketika Allah memberikan agama kepada seseorang berupa hidayah, maka ini mutlak merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah pahamkan dalam urusan agamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hamina." Ya Allah, janganlah jadikan musibah menimpa kepada agama. Ya, karena memang nikmat agama, nikmat din ini, nikmat hidayah dan petunjuk merupakan mutlak sebagai sebuah kebaikan. Tetapi kalau dia berkenaan dengan materi, pakaian, kekuasaan, maka dia bersifat relatif. Dia bisa memberikan kebaikan dan juga bisa menjadi ujian. Ya, bisa menjadi ujian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kata-kata barokah pada harta itu ditandai dengan banyaknya harta? Maka kita lihat dulu, barokah itu berarti banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Nah, kalau dia berkenaan dengan masalah harta, dalam perkara harta ini, maka dia bersifat relatif. Ada dua hal yang akan ditanyakan dalam perkara harta pada hari kiamat. Seorang manusia, kata Nabi SAW, ya, tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai dia ditanya akan 4 perkara. Berkenaan dengan harta, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Nah, kalau harta ini kita dapatkan dengan cara yang baik, harta yang banyak ini didapatkan dengan cara yang baik. Kemudian juga yang kedua, ya, kata Nabi SAW yang ditanya adalah untuk apa dia belanjakan dan dibelanjakan dengan cara yang baik. Artinya harta yang kita dapatkan yang banyak ini dan dia maslahat, manfaat untuk kebaikan, harta kita menjadi wasilah bagi kita untuk memperbanyak kebaikan, maka ini yang dinamakan harta yang berberkah. Ya. Kita katakan harta banyak itu kalau dia memberikan manfaat, dia didapatkan dengan cara yang halal dan dia diinfakkan untuk kebaikan, ya, jalan-jalan kebaikan, apapun itu, maka ini yang dinamakan dengan harta berbarokah. Tapi kalau harta yang banyak, dia didapatkan dengan cara yang tidak halal. Ataupun dia dapatkan mungkin dengan cara yang halal, tetapi dia tidak mengeluarkan di jalan kebaikan, bahkan dia menjadi bakhil, maka kita katakan hartanya tidak berbarokah. Ya. Jadi jangan lihat banyaknya. Kalau kita berbicara barokah, lihat manfaatnya. Kalau berkenan dengan harta, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bacakan satu pertanyaan terakhir di kajian pada malam hari ini. Ya. Datangnya dari hamba Allah di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang hamba yang tidak melaksanakan sholat sudah bertahun-tahun, apakah ia harus bertobat, dan apakah meninggalkan sholat yang bertahun-tahun dapat digantikan setelahnya? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ya. Tentunya perkara sholat ini merupakan perkara rukun kedua dalam Islam. Bahkan ya para ulama kita menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mengingkari kewajiban, para ulama sepakat hukumnya adalah kafir, murtad kalau dia mengingkari kewajiban. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukum ya orang yang meninggalkan sholat dengan bukan meninggalkan ya malas-malasan gitu. Tetapi wallahu ta'ala perkara meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat adalah perkara yang sangat besar dalam Islam. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada bagian dari agama yang terhadap orang yang meninggalkan sholat, walaupun dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik yang kecil maupun yang besar, maka itu membutuhkan taubat. Meskipun kita katakan dosa-dosa yang kecil bisa dia terhapus dengan amalan-amalan kebaikan, tetapi tidak boleh seseorang meremehkan dosa-dosa yang kecil. Kalau dia meremehkan dosa yang kecil, dia bisa masuk kepada dosa yang besar, yaitu meremehkan sesuatu keburukan. Nah, kalau meninggalkan sholat, maka dia membutuhkan taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari itu adalah sebuah keburukan. Beriman kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Pertama dia bertobat, kemudian dia beriman, dia mengimani tentang perkara sholat ini merupakan kewajiban. Ya, yang paling azam di dalam agama kita setelah syahadah. Dia mengimani bahwasanya sholat ini merupakan ya ibadah yang
menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani tentang perkara-perkara ini. Dia mengimani bahwasanya barang siapa meninggalkan salat, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beramal soleh, artinya dia melaksanakan salat. Ya. Maka inilah taubat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan kalau dia meninggalkan salat lama kemudian dia sudah bertobat, apakah dia harus menggantinya? Tidak. Karena tobat itu dia telah menghapuskan sesuatu yang telah lalu. Yang telah lalu. Akan tetapi kalau dia menambahnya dengan amalan-amalan soleh sebagai bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan sunnah, maka ini merupakan sebuah keutamaan dan kemuliaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu taala bishawab. Barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah membawakan kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu Al-Ustadz, dan permohonan maaf kepada pemirsa serta pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena tidak dapat kami bacakan seluruhnya dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk kajian pada malam hari ini kami tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.